Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh salehah nan suci dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Sahabat beriman, ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain, namun ada pun riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya adalah Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam, namun di belakangnya ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkannya sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran surat At-Tahrim ayat 10. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya, tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun, Wahilah justru mengkhianatinya. Yang kedua adalah Wailah, istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasehati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam, Wailah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wailah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wailah memberi kabar dengan cara menyalakan api. Dan apabila mereka datang di siang hari, Wailah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. Yang ketiga, Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wailah, yang kedua suaminya beriman. Suami Ummu Jamil merupakan laki-laki dolim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kedoliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab.
Ummu Jamil disebut sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummu Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Juga di atas pintu rumah beliau, dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah. Ia langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat beriman, itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.